Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jonathan Saputra Amin. Saya dari Informatika 3D Malam, semester 3. Saya ingin mempresentasikan untuk pelajaran agama tentang hubungan iman Kristen dengan iptek dan seni. Berikut, saya akan masuk ke dalam alur pembahasan, yaitu anggota kelompok, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama adalah identitas mahasiswa, yaitu saya sendiri, Jonathan Saputra Amin. Lanjut. Hubungan iman Kristen dengan iptek. Iman Kristen menghargai ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk lebih memahami dan menghargai ciptaan Tuhan. Dengan iptek kita dapat mempelajari berbagai aspek dari alam semesta yang diciptakannya, dari mikroorganisme terkecil hingga tata surya yang sangat luas. Penemuan ilmiah dan teknologi membuka wawasan kita tentang keteraturan, keindahan, dan kompleksitas ciptaan Tuhan. Ayat pendukung Roma 1 ayat 20 mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keahliannya, dapat menampak pada pikiran kita sejak dunia diciptakan. Melalui karyanya, ayat ini mengajak kita untuk melihat bagaimana ilmu pengetahuan dapat memperlihatkan kebesaran Tuhan melalui alam dan berbagai fenomena di dalamnya. Lanjut. Hubungan iman Kristen dengan seni. Seni adalah ungkapan kreativitas manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Seperti Allah yang mencipta, manusia juga memiliki potensi untuk menciptakan. Melalui seni kita dapat mencerminkan keindahan, kedamaian, dan nilai-nilai spiritual yang berhubungan dengan iman. Seni yang terinspirasi oleh nilai Kristen dapat menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan dan menyampaikan pesan-pesan kasih, harapan, dan iman kepada orang lain. Mazmur 19 ayat 1 menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, mengingatkan kita bahwa alam semesta itu sendiri adalah karya seni dari Tuhan yang bisa menginspirasi manusia dalam menciptakan seni yang memuliakannya. Kita lanjut. Baik, dalam halaman ini kita akan membahas perbedaan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Apa sih perbedaan dari Alkitab dengan ilmu pengetahuan? Alkitab merupakan sumber kebenaran rohani dan moral yang mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan tujuan hidup. Alkitab memberikan panduan mengenai hal-hal yang bersifat spiritual, etis, dan moral. Sedangkan ilmu pengetahuan fokus pada studi dan penjelasan fenomena fisik serta alam semesta. Ilmu pengetahuan menggunakan metode empiris, yaitu menggunakan data-data faktual yang telah diuji dan observasi secara langsung untuk mengungkapkan bagaimana dunia berfungsi dan mengapa suatu fenomena terjadi di alam. Baik, berikut adalah contoh dampak dari teknologi tanpa berbarengan dengan pengetahuan akan sikap kita terhadap ilmu pengetahuan baru dan teknologi yang maju sekarang. Jika kita tidak berhati-hati, maka kita akan terkena satu kecanduan, addiction, yang membawa kita ke dalam putaran kebiasaan yang tidak sesuai dengan iman kita kepada Kristus. Berikut adalah sikap Kristen terhadap perkembangan iptek. Menurut saya, orang Kristen perlu berhikmat dan selektif dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap perkembangan teknologi atau penemuan ilmiah perlu diuji dan dievaluasi berdasarkan nilai-nilai Alkitabiah agar tidak bertentangan dengan iman dan kebenaran yang telah diajarkan Tuhan. Ayat pendukung 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah dengan baik
Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia yang bukan menurut Kristus. Baik, lanjut. Halaman selanjutnya, mengambil sikap kritis. Dalam menghadapi pengembangan iptek yang terus maju, orang Kristen diundang untuk bersikap bijaksana, tidak menerima begitu saja setiap kemajuan tanpa pemikiran kritis. Teknologi dan ilmu pengetahuan menawarkan banyak peluang dan manfaat yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan komunikasi. Namun, jika digunakan tanpa pertimbangan etis atau tanpa memperhatikan nilai-nilai Kristen, iptek juga dapat membawa dampak negatif yang merugikan. Ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengingatkan kita untuk menguji segala sesuatu. Artinya, kita perlu memilah mana yang selaras dengan nilai-nilai Tuhan dan mana yang berpotensi menimbulkan masalah bagi iman kita. Dalam praktiknya, ini bisa berarti mempertimbangkan dampak teknologi terhadap lingkungan, hubungan sosial, dan juga pertumbuhan rohani. Apakah teknologi tertentu membantu kita lebih dekat dengan Tuhan dan sama atau justru menjatuhkan atau menjauhkan? Setelah mengambil sikap kritis, kita akan masuk dalam pemanfaatan yang baik. Sementara Kolose 2 ayat 8 mengingatkan kita agar tidak terperdaya oleh filsafat yang kosong dan palsu yang berasal dari dunia ini, yaitu gagasan atau teknologi yang mungkin terlihat menarik tapi berpotensi membawa kita jauh dari Tuhan dan kebenarannya. Sebagai contoh, ada teknologi yang berpotensi merusak atau mengurangi nilai-nilai keluarga, persahabatan, atau bahkan martabat manusia. Menggunakan iptek dengan bijak berarti memanfaatkannya untuk tujuan yang baik, untuk membantu sesama, memelihara ciptaan, dan memuliakan Tuhan. Dengan berpegang pada nilai-nilai Alkitabiah, kita dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak membuat kita mengabaikan iman, melainkan menjadi alat untuk memperkuat kesaksian kita dalam menjalani hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Baik, kesimpulan. Secara ringkas, hubungan iman Kristen dengan iptek dan seni saling melengkapi. Keduanya dapat mengungkapkan kebesaran Tuhan dan mendukung pertumbuhan spiritual serta moral. Iman Kristen mengajak kita untuk menghargai ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk memahami lebih dalam ciptaan Tuhan dan seni sebagai ungkapan kreativitas yang memuliakannya. Dalam menghadapi iptek, orang Kristen dapat dipanggil untuk berhikmat, selektif, dan berpedoman pada Alkitab, menguji apakah sesuatu teknologi atau karya seni selaras dengan nilai Kristus. Pentingnya bersikap bijak dan berhati-hati dalam memanfaatkan iptek dan seni untuk tujuan yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, sebagai penutup, pentingnya untuk menekankan bahwa iptek dan seni bukanlah sekedar aspek duniawi yang terpisah dari iman, tetapi justru bisa menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan dalam menjalani iman Kristen. Ketika kita mengintegrasikan iman dengan ilmu pengetahuan, kita tidak hanya melihat keindahan dan keteraturan alam, tapi kita juga dapat memperkuat rasa kagum akan penciptaan Tuhan. Demikian pula seni yang sejati adalah seni yang membawa kita kepada indahan, kedamaian, dan kebijaksanaan Tuhan. Menjadi hal bagi manusia untuk mengungkapkan rasa syukur dan penghormatan kepadanya. Integrasi antara iman, ilmu pengetahuan, dan seni membutuhkan kebijaksanaan. Kita dipanggil untuk tidak hanya memanfaatkan teknologi atau menikmati seni, tetapi juga menggunakan keduanya dengan penuh pertanggungjawaban, senantiasa mengacu pada ajaran Kristus. Dengan bersikap baik, bijak, dan selektif, kita bisa menjadikan iptek dan seni sebagai sarana untuk memperkaya kehidupan rohani kita dan membawa kita serta orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Dengan cara ini, kita menjalani hidup sesuai dengan ajarannya, bukan hanya sebagai konsumen teknologi dan seni, tetapi sebagai agen kasih Tuhan di dunia yang terus berkembang ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton presentasi dan memperhatikan dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom.